banyak juga sebenarnya narasi-narasi politik tentang korupsi, HAM yang sampai detik ini juga sebenarnya belum selesai. Ini menurut gua kritik terhadap politik nasional yang lagi-lagi menjadikan orang-orang muda ini hanya sebagai objek politik mereka gitu untuk dicari suaranya sebanyak-banyaknya. Kayak mereka bilang, oh ini ceruk masa kita, ini lahan kita, ini proyek kita gitu. Tapi mereka tidak pernah berbicara secara spesifik isunya apa. BEM UI atau Perindo? Ini netizen bertanya atau editor bertanya ini? Iya. Selamat siang teman-teman, ketemu lagi di Meet the Politicians with me, Rian Ernest. Hari ini kita kedatangan seorang sosok top sih, gue sih mengidolakan sih jujur ya. Ini aktivis, dulu ketua BEM UI, masuk di UI 2015, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ketua BEM UI dulu mengkritik DPR, tapi sekarang dia ingin masuk ke Senayan, jadi caleg Partai Perindo. Untuk DPRD nanti dijelasin dapilnya. Kita perkenalkan Manik Margana Mahendra. Halo teman-teman semua. Thank you Bang Rian. Thank you udah datang, nyempetin. Sambil kerja juga setahu saya kan, menyempatkan mau ke sini. Bro, nyalek di Perindo untuk DPRD kalau nggak salah? DPRD Jakarta. Ya. Dapil apa bro? Dapil 6, Jakarta Timur, itu Cipayung, Ciracas, Pasar Rebo, Makassar. Mantap, sudah masuk itu sedikit-sedikit, tipis-tipis kampanyenya. Terima kasih. Nah, gue ingin langsung ke yang hangat dengan memori kita soal BEM UI. Apa kabar BEM UI hari ini? Oh, kabar baik. BEM UI lagi ngundang capres nih, tapi kayaknya nggak datang-datang. Masa? Belum datang-datang. Kurang nih. Gue pengen kritik capres tapi takut juga nggak bisa jadi jubir nanti ya. Jadi capres sudah diundang teman-teman BEM UI tapi nggak datang. Bukan nggak datang sih, mungkin belum tiga-tiganya ya jadwalnya lah. Oh jadi maunya di satu hari bersamaan tiga-tiganya. Mirip kayak Mata Najwa yang kemarin di UGM. Cuma kan satu-satu tuh kan. Iya. Pengen juga tuh teman-teman. Jadi masih baik lah. Masih baik lah ya. Terus kalau di Perindo sekarang aktifkah di Perindo, jabatannya seperti apa? Ya lumayan aktif di Perindo, kebetulan juga bantu Michael siapa tuh? Michael Sianipar. Teman saya juga. Teman juga. Alumni juga. Alumni ya. Dari PSI. Iya. Iya. Oh bantu-bantu Michael. Michael itu juga sekarang jadi ketua DPP Pemuda Perindo, organisasi sayap Perindo di bidang kepemudaan. Ini baru banget kalau nggak salah ya? Iya, sebenarnya udah lama. Pemuda Perindo ini salah satu orsap yang udah lama dan kemudian didorong lagi untuk bisa ibaratnya reborn lah gitu. I see. Kebetulan gue ngebantu sebagai wakil ketua umumnya Mike. I see, wah keren. Jadi BEM UI iya, caleg Perindo iya, tapi juga wakil ketua umum Pemuda Perindo. Jadi kalau, wah hebat juga loh. Jadi lu masih muda loh, umur sekarang berapa? Gue 26. Keren, dulu gue umur 26 masih galau, gak tau mau ngapain dengan hidup gue. Anda sudah tahu mau apa, makanya respect. Makanya gue idola sama dia nih. Nah bro, sekarang lo pernah ngerasain di BEM UI dulu mungkin full 4 tahun kah atau hanya di tahun-tahun terakhir? Enggak, jadi biasanya BEM itu kita cuma 1 tahun periodenya. Baik, tapi sebelum BEM gue rasa mungkin di level FKM fakultas juga ikut? Kebetulan gue juga ketua BEM di fakultas sebelumnya. Sebelumnya lagi gue kepala departemen Kastrat, kajian dan aksi strategis. Sebelumnya ya staf Kastratnya gitu. Respect. Jadi dari semester berapa kuliah udah mulai? Semester 2 mulai nge-BEM itu semester 2. Respect. Gue masih tidur siang di kos-kosan di Barel, dia sudah organisasi. Oke, ini calon pemimpin bangsa berikut, kita mau pensiun aja besok. Waduh. Nah bro, lo pernah ngerasain organisasi mahasiswa? Berarti hampir 4 tahun bahkan lebih ngerasain gitu ya. Nah sekarang lo masuk partai politik, ada bedanya nggak? Beda duitnya Bang. Diceritakan boleh, itu topik menarik tuh, bisa jadi judul tuh, gimana tuh? Secara gerakan, terus juga teman-teman BEM itu kan mostly volunteer gitu. Dan juga ada mungkin dana fakultas kayak gitu. Kita akhirnya dituntut juga untuk berpikir gimana caranya untuk mengelola dana ini. Tapi ternyata sama juga sih sebenarnya, maksudnya di dalam partai pun juga belum tentu dapat pendanaan yang sama juga gitu kan. Jadi secara pendanaan jelas kita beda juga, dananya ini lebih ke arah dana kampus dan juga balik lagi ke kampus. Kalau di partai itu kan udah jelas dari APBN, kemudian atau share donasi yang unlimited. Betul, donasi segala macam, which itu juga sedang diusahakan. Betul. Nah itu perbedaannya sama teman-teman BEM ini biasanya mereka punya antusiasme juga untuk berpikir sebagai pengalaman mereka untuk ada karir lanjutan lah atau segala macam. Sementara kalau di
partai itu kan motifnya kadang beda-beda gitu ya. Baik. Ada yang emang dia mendukung atas dasar ideologi gitu, dia mendukung atas dasar kefiguran, dia mendukung atas dasar ABCDFG segala macam. Atas dasar perut juga ada. Atas dasar perut juga ada. Atas dasar perut juga ada. I see. Jadi sebenarnya seorang Manik begitu sudah masuk partai politik, dan koreksi saya kalau saya salah Manik ya. Perindo itu memang partai pertama Anda ya? Partai pertama. Memang udah ada ekspektasi lah, kurang lebih udah kebayang kali ya, masuk partai begini loh, terus sebenarnya udah ada kali. Udah ada. Jadi nggak kaget amat, enggak lah ya. Tapi yang beda banget tadi pendanaan kali ya. Tapi lain dari pendanaan ada nggak sih yang menurut lo kayak, wah nggak nyangka juga nih ternyata gini gitu, ada nggak? Sebenarnya culture mungkin ya, culture keorganisasian. Gue nggak ngerti juga apakah ini juga berlaku di semua partai, karena ya make sense juga karena beragam gitu ya. Sementara kalau misalnya gue di UI lebih homogen orang-orangnya, jadi secara culture organisasi lebih mudah untuk bisa komunikasi, lebih mudah untuk akhirnya bisa ya tahulah visinya kayak gimana, satu frekuensi lah ibaratnya kayak gitu. Ya, nilai, norma dan frekuensi mirip-mirip. Betul. Kalau di partai diverse banget. Diverse banget, terus kepentingannya beragam, orang-orang punya ambisinya mungkin masing-masing. Sure. Ya, itulah. Dan lo mungkin berasa menarik karena seorang Manik di kampus top banget, lo udah krem de la krem lah kalau di UI. Masuk partai pasti kan anak baru, masih kecil, masih muda. Itu lo merasakan itu nggak? Merasakan. Dan apa tanggapan seorang Manik begitu ngerasain di UI yang krem de la krem gitu ya? Ya secara posisi ya, kita nggak bisa nafikan, tapi masuk ke Perindo yang dari bawah lagi, itu gimana sih sebagai seorang pribadi? Oke, menurut gue ini juga perlu di-highlight ya. Maksudnya mau segimanapun kalian udah ikutan nge-BEM segala macam gitu ya, pasca kampus tuh beda dunia. Jadi ibaratnya lo akan start lagi dari awal sebenarnya. Jadi jangan juga bersembunyi di balik nama jabatan aja gitu ya. Justru, jadi kemarin tuh lesson learn aja, bukan pijakan awal, enggak lah ya, itu kayak dari nol lagi kan? Iya, akan dari nol lagi, karena misalnya gue masuk gitu ya, bawa nama BEM UI aja tuh orang oh iya gitu aja maksudnya. Cukup tahu aja gitu. Cukup tahu aja gitu. Karena yang mereka cari, lo kenalan sama ketua ini enggak gitu, siapa ini enggak gitu kan. Lebih ke arah sana gitu. Kecuali lo punya networking yang kemudian akhirnya membawa lo juga dalam ranah politik ini, ya bisa jadi itu akan bermanfaat juga gitu ya. Tapi balik lagi, kalau menurut gue organisasi kampus itu juga selesai pada masanya aja gitu. Nah setelahnya justru lu harus membuktikan bahwa ada pelajaran yang lu dapatkan, dan itu lu bisa jadi berbeda ketika lu ada di dalam partai politik. Sekarang gue mau mulai masuk soal politik praktisnya seorang Manik nih. Berarti sebenarnya dari zaman di kampus pun di UI sebenarnya memang hasrat masuk ke partai politik paling nggak untuk jangka panjang tuh sudah ada kali, jangan-jangan. Sudah ada. Sebenarnya menurut gue orang-orang yang nge-BEM, apalagi mendapatkan posisi sebagai ketua BEM, mereka sadar politik. Mereka tahu politik itu ya ada partai politiknya apa segala macam. Mungkin bedanya UI di beberapa kampus tuh ada yang emang mereka punya partai politik mahasiswa ya, kayak UGM misalnya. Nah UI ini kita nggak pakai, lebih ke arah independen segala macam. Jadi mungkin beda culture-nya aja gitu ya. Tapi secara kesadaran gue yakin anak-anak yang ada di dalam organisasi kampus itu punya kesadaran bahwa mereka kelak mungkin ya akan memilih jalur ini gitu. Dan itu juga yang gue rasain sih. Wah, obrolannya udah makin seru nih. Tapi kita chill dulu dengan air putih ini. Air putih ini menyegarkan dan ada manis-manisnya. Tapi masa cuma kosongan doang, ayo dong tap in. Ini kontaknya, jangan lupa tap in ya. Dan jadi Manik kan sudah punya proyeksi ke depan. Dan Manik menunaikan proyeksi itu. Tapi mungkin nanti bisa dikasih lihat juga. Pada saat lo memutuskan masuk partai dan nyalek, itu banyak banget pro dan kontra. Betul. Dan yang memang lebih banyak tampil di permukaan seperti biasa, yang kontranya gitu kan. Jarang tuh yang positif-positif naik, biasanya yang bau-bau darah tuh yang naik gitu kan. Menarik tuh, padahal lo bilang tadi, teman-teman yang politik di kampus itu sebenarnya juga sadar politik dan harusnya sadar masuk partai politik mungkin emang jalan berbuat dan berbakti kan. Betul. Ya jalannya ke sini. Jadi menarik ya, nggak ada lagi kan? Betul. Nah sekarang, jadi kenapa sih? Nah, ini pertanyaan lebih dalam lagi nih. Pertanyaan yang non pencitraan, karena ini kan udah forum udah lulus segala macam. Kenapa lo mau percaya bikin perubahan dari politik? Jadi menurut gue masuk ke dalam dunia politik itu sebuah keniscayaan buat orang-orang yang memang peduli sama kebijakan publik. Kalau menurut gue ya, karena sambil cerita sedikit juga, pasca gue lulus itu gue kerja di NGO, which fokusnya adalah advokasi kebijakan. Jadi gue ngerasain tuh gimana akhirnya kita ngebawa pesan-pesan akademisi gitu ya untuk masuk ke dalam meja Senayan, meja DPRD, meja eksekutif gitu ya,
untuk jadi kebijakan publik. Gitu. Akhirnya gue paham bahwa ketika kita membawa pesan itu tuh nggak bisa sesederhana saya akan buat ini jadi undang-undang, saya akan buat ini jadi perda, saya akan buat ini jadi apa misalnya keputusan presiden apa segala macam gitu ya. Tapi ada tarik ulur kepentingan dulu, ada diskusi dulu yang harus dilalui gitu kan. Dan proses itu pasti dilalui dengan meja-meja politik gitu. Partai politik adalah salah satunya yang kemudian membawa tadi narasi-narasi itu gitu ya. Kebijakan-kebijakan publik yang sifatnya teknokratis itu juga akhirnya masuk tuh dari mereka. Akhirnya gue belajar bahwa ketika gue bekerja di luar sistem, gue tidak punya otoritas untuk menentukan bahwa kebijakan ini yang akan saya buat, kebijakan itu yang akan saya pending gitu. Ibaratnya kayak gitu kan. Tapi yang bisa gue lakukan hanya sebatas pada menurut gue policy ini lebih baik untuk dibuat gitu kan. Jadi gue hanya pada sebatas rekomendasi gitu ibaratnya. Jadi yang selalu dibuat sama teman-teman NGO adalah rekomendasi kebijakan, policy brief, dukung masyarakat yang demonstrasi, aksi segala macam untuk akhirnya jadi narasi gitu kan. Tapi untuk menindaklanjuti apa yang jadi rekomendasi kita itu butuh otoritas, butuh kewenangan. Dan ada di mana itu? Ada di politik. Jadi menurut gue dengan latar belakang gue udah ada di BEM lah. Ya kapasitas gue pada saat masih mahasiswa adalah kritik gitu. Nggak mungkin kan gue tiba-tiba bikin jalan gitu yang tadinya bolong terus gue aspal segala macam pakai dana. Ya bisa aja sebenarnya. Tapi buat apa pajak orang gitu? Buat apa pajak rakyat kalau nggak dikerjain untuk menyelesaikan masalah negara gitu? Kenapa masih harus meminta masyarakat yang bekerja untuk itu gitu kan? Dan itu gue lakukan juga pada saat gue ada di NGO yang tarafnya mungkin lebih ke arah spesifik kebijakan publik gitu ya, teknokratis segala macam. NGO subjeknya apa yang dikerjakan? Oh iya, jadi gue fokus di NGO kebijakan kesehatan. Kita mendorong adanya kebijakan yang pro pada kesehatan masyarakat dan membatasi konsumsi rokok salah satunya, supaya masyarakat itu bisa ya anak-anak lah khususnya gitu ya, mereka terhindar dari paparan asap rokok. Karena kita tahu lah kemarin ada polusi udara gitu ya. Ibaratnya gini, lo ada di satu meja ruang kerja, orang-orang rokok di sekitar lo, terus lo keluar juga lo kena asap polusi udara juga, gimana keringnya itu paru-paru kan. Nah ini kita kebijakan yang didorong itu salah satunya seperti itu. Bagus. Berarti udah jelas tuh jalan politik, jalannya Manik. Itu juga tentu yang membuat lo memutuskan nyalek lah ya. Betul. Pertanyaan berikutnya, kenapa ke Perindo? Nah, ada banyak partai kan? Partai itu sekarang berapa ya teman-teman? 14, 15, 16? Kayaknya ada 18 something 18 ya. Kenapa pilih Perindo? Kalau gue sendiri berpikir bahwa Perindo ini nggak ada di Senayan dan juga di Jakarta ya, di Kebon Sirih. Nggak ada di Senayan dan di Kebon Sirih. Jadi dia tidak punya track record yang ibaratnya gue kritisi pada saat itu gitu kan. Ya ini kan orang-orang pada ngomong, jilat ludah sendiri segala macam. Ya kan? Mungkin lu pernah lihat juga. Netizen yang maha benar. Ya maha benar. Iya. Apa yang gue jilat gitu kan, karena tidak ada sama sekali aspek yang dibawa sama Perindo pada saat kita ngomongin misalnya revisi undang-undang KPK. Siapa yang terlibat di situ? Nggak ada, Perindo nggak terlibat kan. Gitu. Tapi gue mau ada di dalam politik. Gitu. Maka jalan yang menurut gue baik adalah memilih partai yang belum pernah punya track record apapun. Baik itu di Senayan ataupun di Kebon Sirih. Sekarang gue maju Kebon Sirih. Logis. Gitu kan? Logis. Netizen harus mencetak. Logis. Iya. Jadi akhirnya gue masuk Perindo. Gitu. Dan selain itu, Perindo juga menurut gue sangat terbuka gitu ya. Karena beberapa kali akhirnya gue ngobrol cukup intens sama Michael dan yang berhasil membawa gue untuk akhirnya ketemu sama Pak Haritanu gitu kan. Jadi salah satu yang menurut gue juga penting ya buat orang-orang, apalagi orang-orang muda gitu. Lo harus pastiin seberapa besar akses lo pada orang-orang yang ada di atas lah pucuk kekuasaan itu gitu. Karena kalau enggak ya hati-hati aja gitu. Kalau saran gue itu aja sih. Karena kalau enggak ya lu harus hati-hati. Ada indikasi-indikasi lain mungkin di situ gitu ya. Jadi gue justru bersyukur. Jadi lu gabung Perindo setelah ketemu Pak HT langsung dibantu oleh Michael Sianipar. Dibantu sama Michael Sianipar. Akhirnya ya kan gue dapat kepastian gitu. Saya mau maju di sini, gue kasih bargaining segala macam gitu ya. Dan nggak bayar apapun. Betul. Jadi ya syukurlah. Dibantu nggak tapi buat pendanaan? Karena kan kita sama-sama tahu lah ya, realita di politik praktis, terutama nyalek butuh dana buat cetak spanduk, cetak kaos, souvenir kalau lagi turun. Ini bukan bagi sembako. Nah, lu sendiri gimana mengatasi permasalahan itu? Dibantu nggak sama Pak Haritanu atau Perindo? Sebenarnya ada komitmen kayak misalnya program lebih ya. Kalau Perindo itu kan kita punya bantuan KTA, berasuransi segala macam. Itu kan sebenarnya udah ada programnya ya. Tinggal kita akhirnya ngomong ke masyarakat. Itu bantuan.
terus juga ya yang lain lah ibaratnya untuk kita siap-siap relawan segala macam gitu. Tapi ya balik lagi kalau di realitanya gitu kan, itu tuh nggak cukup dan kita kan butuh yang lain. Tadi lu ngomongin baliho, ya apalagi misalnya tim lah gitu, orang-orang yang kita ajak, kita minta bantu segala macam. Betul. Seenggaknya perut mereka tetap ada isinya waktu kita ajak keliling capek gitu kan, itu juga ngeluarin duit nggak sih? Karena gue sih nggak terlalu tahu politik Amerika, tapi dugaan gue mungkin politik Amerika tuh volunteerism itu udah sekian dekade berjalan, sehingga kalau kita minta tolong orang nih bagi-bagiin leaflet, ya orang nggak minta bayaran. Tapi kalau di sini kan harus ada upah harian. Itu memang culture di kita. Culture-nya yang belum terlalu advance lah itu dia. Jadi akhirnya kan ya itu realitanya juga. Dana ada yang harus keluar segala macam. Ya gue berharap udah ada beberapa lah donasi gitu ya masuk di bantuan segala macam di luar dari partai. Dan gue justru berharap juga bisa dapat tadi lu bilang volunteerism itu dana-dana crowdfunding segala macam. Ini sekalian gue mau nyinggung juga. Iya, kalau nggak salah ada gagasan yang digalang oleh Malik dan teman-teman ya. Betul, namanya adalah navigasi. Bernavigasi. Nah, navigasi ini adalah sebuah platform, movement lah, gerakan gitu ya, buat anak-anak, teman-teman muda khususnya. Kenapa yang muda atau siapapun lah gitu. Tapi kita memang membatasi supaya orang-orang ini tetap punya progresivitas pemikiran, gitu. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa secara kapasitas finansial gitu ya, atau kapasitas misalnya untuk liputan media, coverage, ketemu sama jejaring NGO ya, atau akademisi yang lain gitu ya, mereka belum cukup kuat. Akhirnya kita buat yang namanya adalah navigasi. Navigasi ini harapannya bisa menavigasikan Jakarta gitu. Jadi ranahnya masih di Jakarta, kita kumpulin orang-orang muda, nanti Bro Rian ikutan aja. Boleh. Kita kalau diajakin mah ikut kita pasti. Jadi kita ngajakin semua caleg-caleg DPRD di DKI Jakarta gitu ya. Lintas partai ya. Lintas partai. Bukan hanya Perindo untuk gabung di sini gitu. Satu, karena kita sekarang bisa ada partai-partai apa aja nih perwakilan atau unsur di dalam navigasi, ada partai apa aja sih so far? Kalau so far sih ini belum apa ya, ibaratnya belum fix ya, karena masih berjalan juga ya. Ada teman-teman dari Perindo, kemudian ada Golkar, terus ada PSI, ada PAN, ada apa lagi ya? PKS ada nggak? PKS, ada Demokrat. Gitu. Ini yang udah terjaring aja, kita tahu ya. Jadi dan bukan atas nama partai juga, tapi ke individu ya. gitu. Jadi harapannya bisa lebih luas lagi, itu orang-orang yang ada di Jakarta dan mereka punya niat baik. Karena toh ini tadi yang lu bilang, lu sempat mention kan tentang Amerika Serikat. Ini juga terinspirasi dari Super PAC, Political Action Committee, yang dibuat sama warga Amerika Serikat untuk ngumpulin masyarakat yang ternyata mereka ngedukung salah satu orang gitu ibaratnya gitu, untuk bantuin dananya misalnya crowdfunding bareng-bareng, bantuin dapat semacam media coverage gitu ya bareng-bareng, terus juga dapat community yang akhirnya bisa support mereka. Gitu. Ya, karena politik emang nggak bisa sendiri kan? Bener, nggak bisa sendirian. Kalau politik sendiri bisa aja sih kalau memang anak orang kaya banget atau lo pengusaha kaya banget, ya lo sendiri aja tinggal lo bayar semua gitu buat gerak buat lo. Tapi kan kalau nggak harus kolektif kan? Betul ya, kolektifnya pun juga yang kita akhirnya dorong lintas partai. Betul. Karena gue berharap ya justru ketika ekosistem ini terbangun, yang muda-muda kita bilang progresif lah ibaratnya, atau apapun lah ya. Progresif dalam kamusnya Manik apa sih? Progresif. Makna politik progresif seorang Manik gitu melihatnya? Menurut gue progresif dalam konteks ini bisa sesederhana, transparan dan akuntabel. Menjalankan politik secara profesional. Gitu. Jadi terlihat simpel dan klise, tapi kayaknya realitanya tuh masih jauh. Transparan, akuntabel dan profesional. Jadi datang ke rapat gitu ya, paripurna misalnya tepat waktu, kasih kabar ke konstituennya gitu kan, ngejalanin tugas-tugasnya memang seharusnya dikerjakan seperti itu gitu. Jadi menurut gue itu perlu dijalankan dengan baik. Nah sekarang balik memang balik ke histori Manik nih dulu. Pada saat Manik jadi BEM, di BEM itu kan salah satu narasi yang tampil di terutama sosmed lah pada saat Manik memutuskan nyalek kan. Netizen mengkontraskan antara Manik, seorang Manik yang dulu mengatakan DPR Dewan pengkhianat rakyat gitu ya. Itu dikatakan apa? Spanduk atau emang kamu pidato atau apa dulu? Itu di depan DPR-nya langsung. Depan DPR langsung kan. Dewan Pengkhianat Rakyat gitu kan. Lalu pada saat Manik memutuskan nyalek,
dengan segala udah penjelasan tadi kan kenapa milih Perindo juga, tapi kan publik marah karena kan mengkontraskan dulu pengkhianat, terus sekarang lu mau masuk gitu kan. Lalu ada yang banyak nggak suka dan sentimen gitu. Nah sebenarnya tapi seorang Manik pada titik tertentu ya, lu bisa menangkap nggak sih kenapa orang itu marah sama lo saat itu? Dari sisi mereka yang lu bisa lihat, oh iya juga ya, ada nggak sih? Oke, iya. In retrospect ya, mungkin pas lo digituin lu nggak ngerasa, tapi sekarang siapa tahu. Iya, ini juga yang gue akhirnya ketika melihat komentar seperti itu, gue tuh nggak kaget sebenarnya. Oh, lo nggak kaget? Nggak kaget. Gue yakin orang-orang pasti akan muncul ini gitu. Jadi even orang bilang, ini jejak digital nggak akan bisa dihapus. Ya iya, justru dengan adanya ini lo bisa memastikan bahwa apa yang akan gue kerjakan tidak akan mengkhianati seperti apa yang gue bilang gitu. I see. Nah, pengennya seperti itu. Tapi apa yang menurut gue perlu kita sama-sama refleksikan adalah kan banyak orang-orang yang bilang orang-orang muda sekarang mah kayaknya apatis gitu ya. Ternyata enggak. Refleksi yang gue lihat selama ini dan juga dari data risetnya British Council kalau nggak salah dia bilang bahwa orang muda di Indonesia itu bukan apatis tapi frustasi politik. Oke. Frustasi. Nah, rasa frustasi ini yang menurut frustasi gue artinya mereka sadar melek. Mereka sadar melek tapi ternyata realitanya gitu ya, realitanya mereka menyaksikan banyak keburukan justru di dalam dunia politik hingga akhirnya gue merasa balik lagi ini bukan tentang gue aja gitu ya. Masyarakat ingin meluapkan itu gitu. Dan kebetulan momentumnya pas. Ya. Gue nyalek juga gitu. Ya. Akhirnya jadi rasa frustasi disalurkan. Iya. Seorang Manik di timeline tentu jadi samsak tinju orang samsak tinju orang ya. Oh gitu ya. Jadi lo ngeliatnya seperti itu ya. Ya, jadi bisa jadi ini jadi buat lo nothing personal. Nothing personal. Nothing personal. Kalaupun iya ya gue mengambil itu sebagai bahan untuk akhirnya jadi pegangan buat gue justru Bang. Sure. Karena ya balik lagi kan mau gimana pun, sebenci apapun kita sama politik, mau segimanapun lo memandang politik buruk apa segala macam, proses ini akan terus jalan. Kebijakan ini akan terus jalan. Lo akan tetap dapat kena pajak misalnya, jalan di rumah lo mungkin akan ada yang bolong karena nggak dikerjain segala macam gitu. Dan lo tetap benci gitu. Dan butuh orang-orang yang akhirnya ada di dalam sistem ini memastikan kebencian-kebencian tadi itu bisa berubah jadi rasa harapan gitu buat orang-orang. Good. Gitu sih. Calon pemimpin. Amin. Nah, Manik, lo udah ngeliat political landscape lah, meskipun mungkin baru hitungan bulan di Perindo, tapi kan udah mulai turun ke dapil, jadi udah semakin terpapar dengan realita lapangan gitu. Di Indonesia hari ini, Indonesia kontemporer gitu, lebih mudah berpolitik kalau latar belakang lo adalah aktivis atau latar belakang lo pengusaha? Oh, justru pengusaha menurut gue kalau gue di hari ini. Kenapa? Secara realita gitu ya. Kenapa? Gue datang kayak misalnya ketemu ibu-ibu, ada anak-anak yang kenal sama gue, teman-teman mahasiswa gitu. Ini dia yang demo dulu gitu. Senang gitu kan. Kalau ketemu ibu-ibu, bapak-bapak yang lebih banyak jumlahnya, yang mana ya? Malah ditanya, terus mau bawa apa? Bisa ngasih apa? Which gue tidak pernah punya modal kapital finansial yang besar untuk membawakan sesuatu kepada masyarakat. Gak usah umur 26, umur 35 juga gak bisa ngasih apa. Gak bisa, oke sama kita Bang. Jangan merasa bete bro atau sedih, gue juga begitu. Iya, jadi ya yang background pengusaha mungkin menurut gue akhirnya karena ya mereka juga punya pengalaman manage orang lebih real gitu kali ya, bisnis segala macam, jadi punya cash lebih juga, ya lebih enak aja kalau ketemu orang itu kan. I see. Nah, dan lebih enak kalau dijual, ini pengusaha, beda mukanya. Gitu. Jadi misalnya, lu kayak ngerasain gitu, gue turun ke dapil. Halo ini Manik, caleg dulu di aktivis, orang kayak, tapi kalau halo ini Manik, dia pengusaha jalan aspal, orang langsung. Gitu ya. Kelihatan antusiasmenya berbeda. Sedih kakak emang. Ya gitu lah. Nah, dengan hambatan dan realita yang tadi Manik sampaikan, gimana cara seorang Manik mempertahankan idealisme Manik di politik? Karena kelihatannya hari ini juga masalah yang gue hadapi. Tapi gue pengen tahu ya perspektif lo yang mungkin lebih muda, hampir 10 tahun daripada gue gitu. Bagaimana lo cara mempertahankan idealisme lo di politik, cita-cita lo di politik, pengen politik yang transparan, akuntabel, profesional di saat ekosistem hari ini seperti itu, tuh gimana seorang Manik ngadepinnya? Podcast Close the Door aja udah ada tap in-nya di atas meja. Masa konten komisi nggak ada? Ayo dong buruan tap in di komisi. Ini kontaknya dan bikin brand kalian jadi asik. Simpel ya, menurut gue justru ya ketemu orang-orang kayak lo juga. Aduh. Iya kan, kita tahu lah Bro Rian gimana track record-nya. Kita tahu kapasitas lo juga kayak gimana. Yang dijawab. Enggak, maksudnya adalah
ngejaga idealisme itu nggak bisa sendirian. Gitu. Makanya ketika lu ngelepas atau misalnya rame-rame ngajak, ayo orang muda kita ke politik segala macam itu. Tapi ketika mereka ada di dalam panggung politik terus kita lepas, wah bisa kacau. Jadi kita harus pegangan. Kehilangan pegangan. Kita harus pegangan. Harus pegangan. Betul. Makanya kenapa navigasi itu tadi dibentuk supaya seenggaknya nih orang-orang ini punya pegangan gitu. Mereka nggak sendirian, nggak lepas kemana-mana gitu. Jadi Manik itu co-founder atau co-initiatornya ya? Iya, salah satu. Ada siapa lagi sih inisiatornya selain Manik? Ada banyak ya, ada Fajar salah satunya. Fajar ya. ini siapa? Boleh dikenalkan? Fajar ini alumni salah satu Universitas Brawijaya. Dia juga ya kerja biasa lah, kelas pekerja gitu ibaratnya. Dan mungkin juga dia pengamat politik ya, bisa dilihat juga konten-kontennya. Jadi Fajar ini juga ngerumusin ini bareng-bareng. Jadi ada Fajar, ada Manik, ada gue, dan kemarin juga kita ngobrol sama Rian Farhadi, Presiden Gen Z, untuk dia bisa ikutan kasih insight juga lah gitu ya. Which harapannya sebenarnya bisa lebih banyak lagi dari ini. Gitu. Wah, bisa gabung tuh. Terbuka nggak sih buat semua teman-teman bisa gabung? Ini terbuka banget. Terbuka banget, seterbuka itu. Nggak harus jadi caleg. Iya, makanya ada syarat nggak sih atau nggak semacam karakteristik yang lo harapkan untuk teman-teman bisa gabung navigasi? Ada nggak sih? Apapun ya, seenggaknya lo mau berjuang untuk Jakarta lah gitu. Karena kita masih jadi startnya dari skala Jakarta dulu ya. Iya, skalanya harus ada success story dulu Jakarta. Betul. Oke, cool, keren. Oke. Capres ada 3 nih. Prabowo, Anies, Ganjar. Nah, kalau lo pribadi nih, lo lebih prefer yang mana nih sebagai capres lo pribadi? Ya, ini sebagai individu ya, ini nggak mewakili Perindo kok, Pak Haritanu aman. Ini individu aja. Gimana bro? Semua orang punya plus minus lah menurut gue gitu. Cuman gue tertarik dengan mereka yang punya track record pernah memimpin juga satu wilayah. Berarti kayak gitulah. Jadi rekam jejak penting. Rekam jejak penting dan berarti malah jadi tiga-tiganya iya ini memang. Sebenarnya tiga-tiga udah pernah ya. Maksudnya kalaupun Prabowo ya dia di kementerian gitu kan. Jadi udah ada track record sebenarnya untuk juga punya kapasitas kepemimpinan di eksekutif gitu ya. Dan Ganjar sama Anies ya mereka udah sama-sama di provinsi gitu. Jadi ya kalau gue sendiri personally akan melihat track record mereka yang pernah memimpin di daerah. Kemudian dari situ gue akan lihat juga bagaimana kapasitas mereka memimpin daerah tersebut. Challenge-nya kan beda ya pasti ya masing-masing daerah. Dan memang di antara 3 itu secara head to head dalam konteks kepala daerah Anies versus Ganjar lebih diuntungkan Anies menurut gue pribadi ya. Karena Gubernur DKI ini kan kayak wali kota super kan. Iya betul, namanya jadi wali kota beliau yang milih gitu kan. Jadi dia bisa perintah aja. Kalau Pak Ganjar Gubernur Jawa Tengah kan bupati dan wali kota di bawah itu kan proses politik juga. Proses politik. Jadi bupati wali kota bisa merasa gue bukan bawahan lo, orang gue menang pilkada. Jadi lebih tricky. Betul. Pak Anies lebih diuntungkan dan jadi lebih efisien mungkin memimpin Jakarta. Iya. Dan ya itu dia makanya pembandingnya pun ketika memimpin gitu ya, konteks landscape daerahnya pun juga harus jadi konsiderasi ya kalau menurut gue ya. Yang terbaik apa? Challenge-nya gimana? Yang terbaik berarti siapa? Gak apa-apa kan lu politisi. Iya benar. Ganti minggu depan bro. Oh ya gitu ya? Iya. Ya masih di antara Anies Ganjar sih. Anies Ganjar. Masih di antara Anies Ganjar. Tapi kalau Partai Perindo sendiri kalau nggak salah ke Pak Ganjar. Perindo ke Ganjar. Jelas lah kita pemain baru. Betul. Partai. Nah Mani kan udah ngelihat political landscape versi DKI Jakarta dengan navigasinya juga dengan turun di dapil 6 tiap hari gitu ya. Tapi kalau bicara politik level nasional nih, perspektif lo gimana sih lihat kondisi politik hari ini gitu? Kan lo udah ngelihat dari luar selama ini kan di BEM, terus lo masuk ini. Kalau politik level nasional gimana perspektif lo? Apa yang lo ngeliatin dalam arti politik nasional ternyata gini nih gitu. Ada kayak gitu nggak sih menurut lo pandangan lo hari ini? Ya ini karena gue jadi kebanyakan di dapil ya, jadinya mungkin agak menjauh. Betul. Gue pun merasa itu. Iya kan lu ngerasain. Gue merasa banget. Akhirnya lebih ke ya udah nih Jaktim dulu lah. Karena kita fokus jangka pendek dulu. Betul. Untuk dapat kekuasaan baru kita konsisten istiqomah gitu kan. Daripada kita pusing nasional nggak dapat kursi gitu. Benar. Itu dia. Ini khas modal dengkul, fokusnya di satu. Kalau kita duit banyak banget semua mau kita garap. Benar. Nasional kita garap ini nggak ada duit. Semuanya kerjain gitu ya. Kalau gue sendiri sih ya ini pengamatan di luar aja ya, yang cuma lihat berita gitu ya, ataupun ada di dalam partai ngeliatin Pak Hari segala macam gitu. Banyak hal yang memang harus diperbaiki gitu, banyak hal yang memang bisa diperbaiki juga. Dalam konteks ini adalah tentang bagaimana
ini gue melihatnya secara general gitu ya. Sure. Dan gue akan membawa ini pada kepentingan gue sebagai orang muda. Sure. Yaitu ketika partai politik secara nasional itu memandang orang-orang muda ini hanya sebagai objek. Gitu. Karena somehow gue sedikit terusik gitu ya. Ketika narasi-narasi 52%, 55% adalah orang muda, generasi Z, milenial, something else gitu. But then what? Betul. But then what? Apakah kemudian partai politik ataupun diskusi politik yang terjadi di nasional itu membicarakan tentang kebutuhan generasi-generasi muda ini gitu? Pekerjaannya kah? Pemukimannya kah? Betul, itu. Narasi-narasi itu akhirnya ya gue juga cukup appreciate ya karena yang acara yang Mbak Najwa kemarin itu cukup teknokratis pembahasannya meskipun belum secara spesifik tapi akhirnya membawa sebuah isu gitu. Nah, ini yang menurut gue konteks yang harus kita sama-sama tahu. Perlu juga hati-hati orang-orang muda ngelihat capres, ngelihat caleg gitu ya, ngelihat siapapun ada yang kayak oh ini muda banget. Muda banget nih apa gitu. Sekedar tampilannya, pakai sneakers dan jaket terus betul. Ya, itu dia. Tampilannya apa dia bawa isu orang muda nih gitu. Kalau dia pakai bombers, jalan keren gitu, kacamata segala macam. TikTok gitu sambil joget, tapi masih ngomonginnya, oh kita beli tanah ya sebanyak-banyaknya kita jadikan properti bangunan yang mahal. Ya, sama aja kan, kepentingannya bukan kepentingan kita. Gitu. Jadi ini menurut gua kritik terhadap politik nasional yang lagi-lagi menjadikan orang-orang muda ini hanya sebagai objek politik mereka gitu. Untuk dicari suaranya sebanyak-banyaknya. Kayak mereka bilang, oh ini ceruk masa kita, ini lahan kita, ini proyek kita gitu. Tapi mereka tidak pernah berbicara secara spesifik isunya apa sebenarnya. Gitu sih. Oke. Kita udah mulai agak-agak terakhir nih. Kita mau nanya sedikit lagi tentang Perindo nih. Gimana sosok Pak Haritanu Sudibyo, Ketua Umum Perindo di mata seorang Manik? Oh, keren ya. Maksudnya sangat gue kaget juga ternyata suaranya cukup deep gitu. Di survei oke kayak perannya berapa sih survei kalau nggak salah? Apanya nih? Untuk survei buat Partai Perindo. Partai Perindo. Oh, Partai Perindo sendiri sebenarnya udah di atas 4%. Pernah di atas 4 ya. Cuman kemarin tempat turun lagi. Oke. Jadi ya lumayan jadi perhatian kita lah. Tapi ke Pak Haritanu ini sangat terbuka. Dia waktu ketemu pun juga langsung gitu to the point aja gitu. Sure. Dan itu yang gue suka. Nggak ada yang kayak basa-basi. Bunga-bunga kebanyakan gitu bunga-bunga gitu. Saya anak ini Pak, saya apa segala macam. Enggak. Tapi ya udah. Kamu dari mana? Background kamu apa? Pengalamannya apa? Kenapa mau kesini? Sure. Terus gimana kalau misalnya kamu? Ya dia terang-terangan juga. Gimana kalau misalnya kamu kita kasih kesempatan, kamu bisa juga nggak bawa suara partai? Kan make sense dong. Betul. Jadi ya gue masih merasa banyak peluang dan potensi dari Partai Perindo yang bisa dikembangkan, termasuk juga adanya Pak Haritanu. Plus yang menurut gue juga menarik adalah ketika beliau juga narik TGB gitu. Itu TGB sangat itu Tuanku Guru Bajang. Tuan Guru Bajang ya, tokoh Muslim lah ya. Dari NTB. Gitu, dari NTB. Dulu gubernur NTB 2 periode, 1 periode ya? Gue lupa. 2 periode. Kalau nggak salah ya. Dan Pak TGB ini juga kan Muslim, terus Pak Haritanu bisa kita bilang juga minoritas. Gitu. Minoritas. Jadi narasi persatuan itu menurut gue sangat tercerminkan di sini. Gue kalau lagi turun dapil suka ditanyain warga, kan gue Rian Ernest Tanujaya kan. Pak, ini siapa ya Perindo ya? Sering banget saya Pak Haritanu. Aduh, sering banget. Sering banget ya? Gue bilang apa ya, biasanya gue bercandain. Saya sih pengen diangkat keluarga, kalau pengen Bu lumayan kalau duitnya banyak. Iya benar. Ketawain aja gue. Babu beda Bu, tapi sering. Kalau nggak dia Ernest Prakasa, ini abang komediannya. Aduh, seolah-olah minoritas sama semua. Ya. Nah, tapi gini, Manik, pertanyaan terakhir juga nih. Masih suka mungkin kok interaksi dengan teman-teman BEM UI lah ya? Masih. Baik yang seangkatan maupun yang di bawah. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih, untuk ngetes. Masih ada fire nggak di Manik nih? Jokowi, udah 2 periode. Pencapaian banyak, tapi yang belum sempurna pasti ada. Ada nggak sih kritik atau kekurangan Pak Jokowi di mata seorang Manik? Kalau lo bisa ketemu dia nih 4 mata gitu, pengen ngasih masukan gitu, ada nggak? Satu aja. Pak Jokowi. Kayaknya saking antusiasnya orang-orang ini ya sama Jokowi, akhirnya terlalu banyak gitu. Terlalu penuh kepentingannya, akhirnya manage-nya susah. Menurut gue di situ sih. Manage-nya susah. Terlalu ingin ajak ini, ajak itu, koalisi ini, koalisi itu.
penuh tangannya, jadi berat nih sama kepentingan-kepentingan. Piringnya banyak banget, tangan 2, mulut 1 gitu ya? Iya, itu sih menurut gue. Jadi ya banyak hal yang akhirnya terjadi. Ya. Sayangnya tidak, ibaratnya banyak juga sebenarnya narasi-narasi politik tentang korupsi, HAM, yang sampai detik ini juga sebenarnya belum selesai. Gitu. I see. Oke. Terakhir nih bro, gue kasih lo kesempatan, lo dulu pernah mengkritik orang dari luar sistem, sekarang lo masuk sistem. Nah kalau lo mau ngasih ajakan ke teman-teman buat memberanikan diri masuk sistem, kira-kira seperti apa lo ngomongnya? Silakan. Menarik, oke. Well, gak semua orang harus ada di dalam sistem, teman-teman semua. Kita tahu konsekuensinya itu juga sangat berat. Tapi untuk kalian yang mau masuk ke dalam sistem, satu hal yang harus kalian percaya adalah perubahan itu bisa dibuat dan bisa dibentuk. Gitu. Apapun itu ya, nilai-nilai kebaikan apapun. Itu bisa dibuat, dan ketika kita semua hadir di dalam sistem itu, jangan pernah sendirian ngerjainnya, harus kolektif, harus bersama-sama, karena kalau enggak, ya enggak akan pernah terjadi gitu. Dan kalau kalian harus terus berpikir masuk ke dalam sistem, untuk nungguin orang-orang tua bilang, oh kalian adalah pemimpin masa depan, kalian adalah bla 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 gitu ya. Tolong pastikan dan tanyakan sama mereka-mereka semua, apakah masa depannya itu benar-benar ada. Jangan-jangan masa depannya udah terkorupsi, lingkungannya udah rusak, dan kita nggak pernah dapet sisa apapun. So, masuk ke dalam sistem, bilang sama mereka, we are not the leader of tomorrow, we are the leader of today. Itu aja. Keren. Mantap. Dapil 6 DPRD DKI Jakarta. Yes. Sekarang kita segmen berikutnya, netizen bertanya. Sekarang kita masuk ke segmen netizen bertanya. Kita udah kumpulin pertanyaan, ada 4. Ditanyakan kepada Mas Manik dari Perindo. Dijawab secara singkat aja, ini spontan gitu ya. Pertama, rese banget pertanyaannya. Kasih saran dong buat adik-adik di BEM UI hari ini. Waduh, jadi Abdul banget nih gue, abang dulu. Abang dulu. Silakan. Oke. Singkat aja, tapi ada saran nggak? Simpel aja sih, menurut gue gerakan mahasiswa itu bukan cuma gerakan moral, tapi gerakan politik. Ingat aja itu. Gerakan mahasiswa itu bukan cuma gerakan moral, tapi gerakan politik. Wah, dalam tuh. Ya. Kedua, BEM UI atau Perindo? Ini netizen bertanya atau editor bertanya ini? Iya. Perindo dong. Perindo dong. Kenapa cuy? Karena kan masa jadi mahasiswanya selesai. Bagus. Jawaban politisi banget. Iya. Haritanu atau Melkisedek Huang? Haritanu. Terakhir, siapa aktivis yang sukses di politik dan jadi panutannya Manik? Oh, menarik. Aktivis yang sukses di politik. Lah ya. Menurut gue ada Bang Taufik Basari. Oh ya benar. Ya, Bang Tobas Nasdem ya. Bang Tobas ya. Ada Bang Budiman juga menurut gue dengan undang-undang desa. Bang Tobas dengan RUU TPKS, undang-undang TPKS. Dua itu menurut gue acuan gue untuk kemudian bisa berpolitik sekaligus tetap membawa nilai-nilai yang menurut gue penting untuk dibawa. Setuju, siap. Oke, thank you Manik udah datang. Yes. Kita doain terpilih. Amin. Rian Ernest juga salah satunya. Aduh, makasih. Didoain Ketua BEM UI, semoga nyampe doanya. Teman-teman, hari ini kita selesai Meet the Politicians. Jangan lupa like, share, dan subscribe Komisi Co. Dan teman-teman kalau ada saran, kira-kira mau undang siapa lagi, public figure atau politisi, tulis saya di kolom komentar. Sekali lagi, makasih Manik. Ya. Sampai jumpa di Meet the Politician berikut ya. Dadah.